Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan aplikasi PrestaShop dari produk kami yang bernama Tehjo. Nah, berikut nama-nama dari kelompok 3, yaitu ada Ahmad Zaki, Faza Ramadan, Indra Maulana, Muhammad Abdul Aziz, Muhammad Rafi Indrawan, Niko Septian, Vita Sari, Putri Antusia, dan saya sendiri Rizka Awayani. Tehjo merupakan suatu produk industri yang digemari masyarakat. Disebabkan teh memiliki aroma khas yang tidak dimiliki oleh bahan minuman lainnya dan mengandung kafein. Sebuah infusi dibuat dengan cara menyeduh daun, atau tangkai daun, keringkan dari tangan Camellia sinensis dengan air panas. Adapun produk kami buat sama ada teh hitam, hijau, teh oolong, dan teh melati. Teh hitam, teh yang berasal dari Jawa Barat ini terbuat dari daun teh hitam. Cara pengolahannya terdiri dari beberapa tahap. Daun teh terlebih dahulu dibiarkan teroksidasi sekitar 2-4 minggu untuk menghilangkan rasa pahit. Teh ini merupakan produk unggulan karena aromanya yang kuat dan paling banyak ditemui di Indonesia. Lalu yang kedua ada teh hijau. Teh hijau merupakan hasil pengolahan menggunakan peralatan sederhana tanpa fermentasi. Teh ini memiliki cita rasa dan aroma yang unik. Ketika dihirup ataupun diminum, teh ini akan terasa sedikit manis. Menyeduh teh ini pun sebaiknya menggunakan air bersuhu 70-75 derajat Celcius. Lalu yang ketiga ada teh oolong. Meskipun teh ini mengacu pada teh asal Cina, nyatanya masyarakat Indonesia banyak yang menikmatinya. Proses oksidasi untuk mengeluarkan enzim reaktif pada teh ini terbilang sebentar, hanya 2-3 hari. Untuk menikmatinya, teh lebih baik diseduh dengan air bersuhu 80-85 derajat Celcius. Lalu yang terakhir ada teh melati. Teh ini berasal dari teh hijau, terbilang populer karena inilah teh jenis teh yang dikonsumsi sehari-hari. Untuk membuat teh melati atau jasmine tea, teh hijau akan diproses lebih lanjut dengan daun melati sehingga menghasilkan aroma yang wangi. Konsep perkembangan aplikasi e-commerce dengan menggunakan PrestaShop pada produk teh yang diberi nama teh ini dapat tentu penyampaian informasi detail kepada konsumen secara online dan memudahkan bertransaksi dalam media tanpa datang ke toko secara langsung, serta ini menawarkan kualitas kinerja tentu terbaik. Konsep produk adalah satu filosofi pasaran yang menekankan konsumen akan menyukai produk yang menawarkan kualitas, kinerja, dan fitur terbaik. Karena itu, perusahaan harus curahkan energinya untuk membuat perbaikan produk yang berkelanjutan. Strategi branding, strategi pilih produk, strategi ini merupakan strategi merek yang mana perusahaan membuat produk baru atau tambahan memiliki limit sama dan juga memiliki sama. Strategi perluasan brand expansion, strategi perluasan marketing merupakan strategi marketing yang mana perusahaan akan mengambil kebijakan menggunakan merek yang ada serta sudah di pasaran digunakan merek produk baru pada lini produk berbeda. Banyak merek brand strategi merek ini merupakan strategi merek yang mana perusahaan menggunakan banyak brand merek produk dijual dalam kategori produk. Strategi bersama branding strategi atau merek sama merupakan strategi merek di mana perusahaan atau beberapa perusahaan melakukan sama menggunakan atau menggunakan dua brand atau merek untuk produk. Strategi dan pembayaran yang bisa digunakan di kita. Pertama ada transaksi antar bank, yang kedua kartu kredit, atau yang ketiga digital, 4 kode.
supply. Ada beberapa menggunakan yang paling adalah bisa menyelaraskan tahan dengan kan yang ada. Selain itu ada beberapa hambatan masalah yang dialami saat jalankan saya pasokan seperti manajemen pengadaan, manajemen pemasok, pola hubungan dengan pelanggan, identifikasi salah dan kemudian merespon tersebut, manajemen risiko lain sebagainya. Selanjutnya strategi SCM yaitu ke petani, lalu produksi, selanjutnya pelan customer. Nah, penjelasannya adalah dari petani membeli mentah, produksi barang siap di rumah produksi, melakukan ke customer, lalu melakukan delivery atau pengantar customer. Net market digunakan itu ada beberapa sosial yang digunakan untuk menunjang market di sisi digital. Menggunakan cara kami yakin membuat produk kami ke masyarakat. Tadi sudah dibahas mengenai konsep dari model bisnis. Nah, ini saya akan tentang bagaimana kita dari bisnis kami tetapkan PrestaShop ini. Nah, di sini sudah ada ya di sini pertama kali saya show bagian depannya, yaitu ada ketika pertama view di web ya. Nah, di sini homepage ini udah ada list dari produk kami. Di juga di sini ada dari produk kami. Nah, seperti yang dibahas sebelumnya, ketika di konsep penjualan kami, di sini ada dua bentuk penjualan, yaitu dalam bentuk per kilogram dan juga dalam bentuk per bungkus. Nah, di sini bisa dilihat ya seluruh produknya. Di sini juga untuk produk-produk kami semuanya bisa dibeli dalam per bungkus atau per kilogram seperti itu. Nah, mungkin saya ingin menjelaskan tentang bagian adminnya. Nah, di sini saya udah ada di tampilan adminnya ya. Yang ingin pertama kali saya kasih perlihatkan adalah tampilan dari list produknya. Nah, di sini ini adalah list dari seluruh produk-produk kami, seperti mulai dari harganya dan juga harga yang sudah termasuk pajak, lalu ada jumlah yang kami miliki atau stock on hand. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat dari detail produknya. Nah, di sini ada jumlah ya, seperti yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ketika di SCM kita adalah kita melakukan pembelian ke petani langsung. Nah, di sini langsung ke petaninya dan juga tidak membuat dokumen PO atau purchase order. Jadi kita langsung mengupdate quantity on hand-nya gitu. Tidak melalui proses pembelian, tapi langsung diupdate di sini jumlah yang kita miliki. Lalu ada harganya dan juga harga termasuk pajaknya. Lalu ada deskripsinya gitu. Ini juga ada gambarnya terlihat. Ada dari tab stock. Setelah itu pengiriman, harga, dan seterusnya. Nah, mungkin itu tentang master data produk. Nah, selanjutnya yang ingin saya bahas adalah tentang delivery-nya atau shipping-nya. Di sini kami sudah memiliki satu vendor yang nanti memungkinkan untuk memiliki vendor-vendor lain untuk melakukan shipping atau courier. Di sini sudah ada JNE. Ini bisa dilihat ya. Nanti untuk proses delivery-nya kita menggunakan JNE. Nah, mungkin itu saja terkait tentang master datanya. Nah, setelah itu yang ingin saya lihatkan adalah proses dari penjualannya. Misalkan di sini kita sudah memiliki user, si calon pembeli ini user yang login ke dalam aplikasi ini atau web kita ini. Misalkan ingin membeli teh hitam, ini langsung dibeli aja, misalkan buat 100 lalu langsung proses pembayaran. Sini sudah ada alamat yang tertera ya dari user ini.
Ini bisa diubah dari masa user yang ketika login. Kita lanjutkan aja. Nah, ini kurirnya bisa dipilih ketika nanti sudah ada vendor lain terkait kurirnya. Misalkan kita berikan pesan. Nah, ini untuk metode pembayaran. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya kalau dalam pembayaran ini akan ada berbagai macam metode pembayaran seperti misalkan e-money atau yang lain-lainnya. Nah, tapi untuk currently di sistem kita ini untuk metode pembayaran kita masih menggunakan ini ya, kayak seperti pembayaran bank. Nah, nanti untuk seperti metode pembayaran lainnya nanti masih akan ada kan setelah development lanjutan. Ini kita press order. Ini ada detail dari pesanan kita ya, ada harganya, terus juga jumlahnya, dan juga subtotalnya. Di sini ada grand totalnya. Nah, kalau kita lihat dari sisi adminnya, di sini ada order. Setelah itu ada order atau pesanan-pesanan kita. Misalkan kita lihat ini yang tadi dipesan ya. Nah, di sini misalkan si user atau pembeli tadi sudah melakukan pembayaran, kita register payment aja di sini, misalkan tanggalnya tanggal sekarang, terus metode pembayarannya transfer dan transaksi, jumlahnya sebesar 4 juta. Nah, ini ada produknya dan juga pembayarannya sudah selesai. Di sini ada statusnya ya. Nah, tadi kan sudah processing dalam sini di update status. Setelah itu karena sudah melakukan pembayaran, kita langsung bisa melakukan shipping atau melakukan delivery order ke customer. Kita shipping. Misalkan kalau kita lihat dari sisi usernya, kita lihat ini nilai pembelian. Nah, ini yang tadi ya, yang masih dalam status proses. Di sini ada tanggal-tanggalnya dan juga produknya, grand totalnya, kurirnya segala macam, semua informasi ada di sini. Misalkan kita ubah statusnya di shipper atau sudah diantarkan. Nah, kita update statusnya. Refresh di sini, ini sudah terupdate ya. Jadi kurang lebih seperti itu terkait proses dari satu flow penjualan, mulai dari pengantaran master data produk dan juga shipping atau vendor yang melakukan kurir dan juga proses dari penjualan segala macam, kurang lebih seperti itu. Mungkin dari saya itu saja dari kelompok 3. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.